Ya, baik hadirin yang kami hormati, beri aplaus yang luar biasa untuk Ananda Ardania Nona. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu bukan angin biasa. Itu adalah napas sang penguasa kegelapan. Mengapa bukuku berpunuk? Tidak, dasar jin terkutuk. Penasaran kan dengan cerita yang akan kubawakan dan siapa yang berteriak? Hai semua, salam sapa penuh semangat. Saya Ardania Nona Korin dari kelas 4A. Hari ini saya akan membawa kalian menembus rimbunya pohon jati, membelah kabut di jalur pantura, menuju ke tempat yang lebih melegenda dari kota itu sendiri. Alas Roban, pernah dengar kan? Nah, disitulah sang Raja Jin Kolodrukso bertahta dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Namun di balik seramnya istana Jin dan para begal yang mengintai, ada suatu cerita yang bermakna bagi kita. Inilah ceritaku kawan, si Punu dan anak Kolodrukso. Ceritanya mulai dari desa di pinggiran Alas Roban. Hiduplah seorang kakek yang raganya tak sempurna. Kakinya berbentuk X, kulitnya penuh kutil, dan buruknya lagi ada segumpalan daging sebesar bola sepak tumbuh di punggungnya. Itulah mengapa dia dipanggil si Punu. Dia juga tinggal bersama istrinya yang juga telah renta. Mereka bergantung pada Alas Roban untuk hidup. Mereka mencari kayu dan umbi-umbian di hutan, lalu menjualnya ke pasar. Eits, jangan dulu bertanya, kok mereka berani sekautan? Apa tidak takut dengan para dedemit dan begal? Para begal sudah paham dengan kemiskinan pasangan renta itu. Kalau masalah dedemit dan jin, pasangan renta itu sudah paham pantangannya. Jadi aman saja. Nah, ceritanya mulai di sini nih kawan. Pada suatu hari, angin bertiup kencang yang membuat ranting-ranting berjatuhan. Si Punu sangat senang. Wah, hari ini aku mendapatkan stok kayu banyak untuk kujual ke pasar. Ia mengambil kayu yang seolah tak ada habisnya. Tetapi dia lupa satu pantangan dari Alas Roban. Ketika matahari tepat di atas kepala, mereka harus berhenti berkegiatan dan banyak berdoa, karena gerbang alam gaib akan terbuka. Tetapi terlambat bagi si Punu menyadarinya. Ia menyadari ketika ia mendengar suara tama anak kecil memanggil ayahnya. Ayah, ayah. Seketika bulu kuduk si Punu pun berdiri. Suara tawa anak kecil yang lazimnya lucu terdengar sangat seram. Si Punu pun mengendap, bersembunyi di balik semak-semak. Ia diam, berkeringat, lalu menyimak. Ayah, aku ingin bola di punggung kakek mencari kayu. Baik, besok ayah carikan. kok besok sih ya? Aku maunya sekarang. Baik, lihat dan tunggulah di sini. Si Purna semakin ketakutan. Ia tahu benar bahwa yang dibicarakan adalah dirinya. Sejenak ia tak mampu berpikir. Ia hanya menunggu senyap. Dan saat suara-suara itu menghilang, ia mencoba berdiri, ingin meninggalkan tempat itu tanpa suara. Namun baru satu langkah, krek, ia menginjak daun kering dan tiba-tiba, Hei, berhenti kau si menuk. Aku Kolodrukso memerintahkanmu untuk berhenti. si Punuk tegang. Dengan bergetar ia berbalik ke arah suara. Maafkan aku tuan, aku hanya mengambil kayu. Aku tak butuh kayu itu. Yang kubutuhkan hanyalah punukmu itu. Punuk? Punuk itu penyakitku tuan. Jika kau mengambilnya, matilah aku. Wow, bukan kau yang menentukan hidup atau matimu. Aku sang Kolodrukso yang akan menentukannya. Dan kau akan mati
jika kau tidak menyerahkan punukmu itu padaku. Tetapi Serahkan atau mati. Akhirnya si Punuk pun menyerah. Ia pasrah, siap untuk mati. Segera sang Raja Jin mengerahkan kekuatannya. Hiat, hiat, dar. Seketika punuk dari punggung si Punuk pun menghilang tanpa rasa sakit. Si Punuk pun segera berkata, engkau telah mengambil punukku. Izinkan aku untuk pulang kembali ke rumah. si Punuk hendak berlari, namun kalau Bukso hentikan langkahnya. Hei, tunggu dulu. Ku ganti punuk dengan ini. Bawalah, buka ini di rumah dan jangan beritahu hal ini kepada siapapun. Paham? Si Punuk pun mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia pun segera keluar dari hutan. Terengah sampai di rumah, disambut dengan istrinya yang terpana melihat suaminya yang telah berubah. Tutup pintu, jangan bertanya. Ayo, kita buka pensi ini saja. Akhirnya mereka berdua pun membuka pensi itu dengan sangat hati-hati. Dan wow, pensi itu penuh dengan emas, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, emas. Mereka pun berpelukan menangis bahagia. Hebatnya lagi kawan, walaupun bergelimang harta, mereka tetap hidup sederhana dan lebih sering membantu orang. Yang berbeda adalah si Punuk yang tak lagi berpunuk. Tapi kawan-kawan, perubahan ini menarik salah satu perhatian tetangga mereka yang iri dengki. Buseng namanya. Tak mampu menahan rasa irinya, Buseng pun mengintip pasangan harta itu. Ia melihat besi emas dan dia yakin bahwa besi emas itu berasal dari hutan. Buseng pun segera berlari ke arah hutan. Ia berpura-pura mencari kayu. Dan seperti harapannya, ia bertemu anak kecil yang merengek meminta dicarikan teman. Buseng pun segera keluar dari semak-semak. Anak kecil, bermainlah denganku. Kau pasti tak akan bosan. Tetapi sebagai imbalan, kau harus memberikan hadiah padaku setelah bermain. Anak kolot berusaha kegirangan. Ayah, aku dapat teman. Boleh kan? Tentu saja. Akhirnya mereka berdua pun bermain bersama. Lempar tangkap, tendang bola. Buseng yang tidak tulus pun kelelahan, lalu berkata, Sudah, aku capek. Mana hadiahku? Aku mau hadiahku. anak kolot berusaha kesal. Lalu dia memberikan PC itu. Hah, ini hadiahmu. Tanpa mengucapkan terima kasih, Buseng pun segera berlari keluar hutan. Tentu saja anak kolot berusaha semakin kesal. Lalu ia melemparkan bola punuk itu ke arah Buseng. Terimalah ini orang serakah. Seketika tengkuk Buseng berpunuk. Tapi ia tak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah isi dalam besek tersebut. Ketika sampai di rumah, ia membuka besek itu dengan tergesa-gesa. Dan isinya bukan emas, isinya kunyit. Dengan kesal, Buseng membanting besek itu. Dasar setan penipu. Buseng hendak berlari keluar rumah. Ia melewati kaca dan dia terkejut. Mengapa bukuku berpunuk? Tidak, dasar jin terkutuk. Sejak saat itu, Buseng pun mendapatkan julukan si Punuk. Nah, kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan siapa yang berteriak? Itulah ceritaku kawan. Nah, cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan dan kesabaran hati akan membawa hal baik pada kita. Dan jangan jadi orang serakah ya. Dadah, sukses semua kakak-kakakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong, beri aplaus yang luar biasa untuk Ananda Ardania Nona yang sudah membawakan dongeng pada hari ini yang sangat memukau, yang luar biasa.